belajar tentang eh, seni rupa hari ini, yaitu tentang materi tentang flora dan fauna, ya. Jadi kita akan belajar tentang materi flora dan fauna. Saya akan share screen. Ya, Kenneth, apakah sudah kelihatan? Sudah, Sar. Ya, oke. Bab 1 tentang menggambar flora dan fauna, ya. Materi seni rupa kelas 8, flora dan fauna, ya. Oke. Sebelum kita belajar tentang materi flora dan fauna ini, kita perlu mengetahui dulu apa yang kita bisa ambil dalam belajar materi ini yang dikaitkan dengan nilai-nilai PKBN 2K-nya, ya. Yang bisa kalian pelajari yaitu tentang, khususnya ya, belajar seni rupa, itu kalian bisa belajar kepedulian, selain itu juga ketekunan dan kedisiplinan. Kepeduliannya apa? Kepeduliannya adalah mendengarkan, ya, mendengarkan dengan penuh perhatian, ya. Itu bisa mendengarkan dengan penuh perhatian supaya kalian bisa mengerti apa yang materi yang disampaikan seorang pengajar, ya. Maupun mendengarkan seandainya nantinya teman kalian sharing, ya, sharing sebuah atau presentasi. Nah, itu salah satu kepedulian kalian. Nah, selain itu juga belajar untuk ketekunan. Belajar ketekunan di sini yaitu kalian pada dasarnya harus mengerjakan tugas sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan talenta kalian, semaksimal mungkin buat terbaik, ya. Itulah, ya, ketekunan dan kerajinan, ya. Di samping itu juga harus mengingat juga, ya, selalu melakukan yang dinamakan kedisiplinan. Kedisiplinan itu bagaimana? Mengumpulkan tugas tepat waktu, ya. Nah, itu salah satunya. Nah, di sini masih ada agak kurang dikit, ya, kalian, tapi saya percaya kalian akan memperbaikinya. Oke. Itu tentang kaitannya dengan nilai PKBN 2K. Nah, kalau profil ini tentang saya, jadi saya tidak akan mengulasnya karena kalian sudah kenal dengan saya. Kemudian sekarang tujuannya untuk apa kalian belajar itu, ya? Sebelumnya kalian harus mengetahui dulu kompetensi dasar yang kalian akan pelajari, yaitu memahami konsep dan prosedur menggambar flora dan fauna, itu di 3.1, ya. Kemudian di 4.1 yaitu praktek menggambar flora dan fauna. Jadi nanti untuk prakteknya 4.1-nya itu praktek menggambar flora dan fauna. Kemudian untuk 3.1-nya kita harus memahami konsep prosedur menggambar flora dan fauna. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuan kalian belajar flora dan fauna ini yaitu satu, kalian bisa nantinya menjelaskan pengertian tentang menggambar flora dan fauna, ya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu bisa mengklasifikasikan objek, ya, dalam menggambar flora dan fauna, ya. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mengklasifikasikan komposisi, ya. Di sini dalam hal ini adalah prinsip-prinsip seni rupa. Kemudian yang keempat, mendeskripsikan peralatan dan bahan yang digunakan dalam menggambar flora dan fauna. Kemudian yang kelima, mendeskripsikan tekniknya. Kemudian mendeskripsikan juga prosedur atau langkah-langkahnya dalam menggambar flora dan fauna. Itu tadi tujuan pembelajaran yang nantinya akan kalian dapatkan, yang akan dicapai oleh kalian. Oke? Ya. Saya kembali lagi ke menu utamanya, yaitu tentang materi. Materi apa saja yang akan kita pelajari? Di bab 1 menggambar flora dan fauna ini kita akan belajar tentang pengertian dan konsep, kemudian unsur-unsur seni rupa yang akan diterapkan dalam menggambar seni rupa ini, kemudian menggambar flora dan fauna ini, kemudian prinsip-prinsip seni rupa yang akan diterapkan juga dalam menggambar flora dan fauna, ya.
Nah, kemudian teknik juga dan langkah-langkahnya. Ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pengertian dan konsep menggambar flora dan fauna. Ya, mungkin saya minta tolong bantuan Jocelyn dalam hal ini membacakan tentang pengertian dan konsep menggambar flora dan fauna. Minta tolong Joy. Ya, Sir. Ya, tolong dibacakan di slide ini. Objek dalam menggambar bisa bermacam-macam. Ada objek yang diambil dari alam seperti tumbuh-tumbuhan, flora, berbagai jenis hewan, fauna, dan beragam untuk bentuk benda alam lainnya. Menggambar flora dan fauna menggunakan alat, media, unsur, teknik, dan langkah menggambar yang sudah dibahas di kelas 7. Alat dalam menggambar adalah pensil, pena, spidol, atau marker, rapido, ballpoint, pensil warna, cat, dan krayon. Media dalam menggambar antara lain kertas, kanvas, kalkir, kain, plastik, kayu, dan dinding. Unsur-unsur dalam menggambar adalah teknik garis, bidang, bentuk, ruang, tekstur, warna, gelap, terang. Teknik dalam menggambar meliputi teknik linear, teknik blok, teknik arsir, teknik dusel, teknik pointillis, teknik akuarel, teknik plakat. Langkah-langkah dalam menggambar adalah mengamati, membuat sketsa, menentukan pencahayaan, pewarnaan, dan sentuhan akhir. Ya, di sini kita bahas yaitu mengenai pengertiannya, yaitu pengertian menggambar di sini adalah bisa bermacam-macam ya, menggambar khususnya flora dan fauna. Ada objek yang diambil dari alam seperti tumbuhan, juga berbagai jenis hewan yang beragam bentuk atau bentuk alam lainnya yang dikomposisikan ya. Nah, menggambar flora dan fauna ini menggunakan beberapa macam bahan dan alat ya. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian juga seperti ini sudah dibacakan tadi oleh Jocelyn ya. Jadi kelas 7 sebenarnya sudah kita bahas ya. Cuma kita akan mengulang lagi supaya kalian lebih jelas ya. Jadi untuk bahan dan alatnya yang teknik kering itu pasti pakai menggunakan pulpen, menggunakan pensil warna, pensil, bahkan menggunakan krayon ya. Kemudian kalau yang teknik basah itu ya menggunakan cat air, cat poster ya, cat plakat, cat akrilik ya yang nanti kita akan bahas juga ya. Media dalam menggambar itu bisa macam-macam, bisa kertas, bisa kalkir, bisa plastik, bisa kayu, bisa cat dinding ya atau triplek ya, itu bisa. Nah, di dalam pengertian ini juga menyangkut tentang unsur-unsur menggambar, yaitu titik, garis, bidang, warna, tekstur, ya, gelap terang, ya, itu yang sangat diperlukan dalam menggambar flora dan fauna. Nah, selain itu kita juga nanti akan membahas tentang langkah-langkah, ya, langkah-langkah cara menggambar dari mengamati, kemudian membuat sketsa, menentukan pencahayaan, pewarnaan, dan ya finishing ya. Itu tentang pengertiannya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke dalam tadi pengertian sudah ya. Ya, kita lanjutkan ke dalam unsur-unsur yang dipakai dalam menggambar flora dan fauna ini ya. Unsur-unsur seni rupa yang mempengaruhi proses menggambar flora dan fauna ini sangat penting kalian perhatikan itu adalah titik, garis, bidang, warna, bentuk, tekstur, dan ruang. Ya, kita akan bahas satu persatu. Titik itu kan merupakan sebuah awal dari proses menggambar, itu titik. Ya. Kemudian setelah titik digabungkan itu menjadi sebuah garis. Itu unsur yang kedua yang perlu kalian perhatikan. Nah, kemudian garis bertemu garis menjadi bidang. Ya, jadi bidang itu merupakan gabungan beberapa garis yang membentuk sisi dan sudut. Ya, itu. Nah, bidang digabungkan ya itu menjadi sebuah bentuk. Jadi bentuk itu merupakan gabungan bidang-bidang yang disusun menjadi satu. Dalam hal ini bidang itu adalah
2 dimensi sifatnya, kemudian bentuk itu 3 dimensi sifatnya. Berbedanya di situ ya. Nah, kemudian ada unsur ruang. Unsur ruang itu terbagi menjadi 2 ya. Satu ruang nyata dan ruang semu, ruang khayal atau ilusi, sama ya. Ruang nyata. Ruang nyata itu seperti Kenneth ya. Kenneth itu ada di dalam ruang nyata itu. Yang contoh ruangannya pada kamar, ruangan pada patung ya. Itu ruang nyata. Tapi kalau ruang ilusi atau ruang semu itu contohnya ruangan yang tercipta dari sebuah lukisan dengan adanya pencahayaan. Ya, itu kalau kalian lihat kayak seperti lukisan dimensi, padahal kalau di kita itu rata ya. Itulah ruang yang dinamakan ruang semu. Kita lanjutkan ya. Nah, unsur lain yang perlu kita sangat perhatikan yaitu tekstur. Tekstur ya. Tekstur itu adalah sebuah visualisasi atau penggambaran dari permukaan yang mendapatkan, jadi dinilai dengan cara dilihat dan diraba. Tekstur itu adalah nilai raba suatu benda. Tekstur itu ada 2. Ya, tekstur nyata dan tekstur semu. Kalau tekstur nyata itu hasil antara yang diperoleh proses melihat dengan proses meraba itu sama ya. Contoh kalau kalian beli buah nanas memiliki permukaan kalian raba kasar, dilihat pun kasar kelihatannya. Itu namanya teknik nyata, tekstur nyata, sorry ya. Nah, kemudian tekstur semu. Tekstur semu itu yang bagaimana? Jadi hasil berbeda antara yang diperoleh oleh proses melihat dengan proses meraba. Itu berbeda ya. Contohnya kulit nanas sama dengan tadi, tapi dalam lukisan ya, yang dilihat pada sebuah gambar memiliki tekstur berbeda dengan yang diraba pada aslinya. Kalau kita lihat lukisan nanas ya, lukisan nanas itu kan seperti kayak asli, kok kayak kasar, tapi sebenarnya kalau kita raba itu halus ya. Halusnya apa? Karena itu kan kanvas. Jadi itulah yang dinamakan tekstur semu. Sampai di sini ada pertanyaan. Alicia udah jelas? Udah jelas. Oke, ya. Kalau udah jelas saya akan lanjutkan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah unsur warna dan ruang. Oke, boleh minta tolong Kenneth? Kenneth? Warna merupakan kesan yang ditimbulkan akibat adanya pencahayaan. Warna pembagi warna dalam seni rupa. Warna primer, warna dasar yang tidak dapat dihasilkan dari warna-warna lain, yang termasuk warna primer ada merah, kuning, dan biru. Warna sekunder, warna yang dihasilkan dari pencampuran warna primer dengan perbandingan yang sama. Contohnya merah dan kuning menghasilkan orange, kuning dan biru menghasilkan hijau. Ya, oke. Sebenarnya ini pengertian ini sudah ada di kelas 7 ya. Jadi saya tinggal unsur-unsur seni kan sudah kita bahas di kelas 7. Jadi penerapannya di kelas 8 itu tinggal penerapannya. Tapi tetap pengertiannya saya akan ulang lagi ya. Jadi warna itu ada merupakan kesan yang ditimbulkan akibat adanya pencahayaan. Itu disebut warna ya. Nah, warna itu dibagi 1 warna primer, 2 sekunder, dan 3 tersier. Ya, sebenarnya nanti kalau lebih dalam lagi ada warna komplementer, warna apa ya. Tapi kita untuk basicnya kita harus belajar 3 warna ini ya. Nah, warna primer itu apa saja? Yaitu warna basic, warna dasar, merah, kuning, biru. Jangan salah ya. Orang orang seni rupa harus tidak boleh salah. Warna primer itu merah, kuning, biru. Kalau yang mengatakan merah, kuning, hijau itu salah. Karena hijau itu adalah warna sekunder ya. Jadi warna primer merah, kuning, biru. Kemudian warna sekunder itu apa? Pencampuran dari 2 warna primer yang digabungkan dicampur menjadi 1, 50-50, 50%, 50% ya. Nah, contoh merah, kuning jadinya oranye. Kuning, biru menghasilkan hijau. Merah, biru menghasilkan ungu. Jadi warna primer itu adalah oranye, hijau, dan ungu ya. Itu sampai penjelasan tentang warna. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu warna tersier.
Warna tersier itu adalah warna yang dihasilkan dari pencampuran satu warna primer dicampur dengan satu warna sekunder atau ya warna sekunder dengan warna sekunder. Jadi percampuran dua warna. Cuma bedanya warna tersier ini adalah campuran dari antara warna primer dicampur dengan satu warna sekunder atau warna sekunder dicampur dengan warna sekunder. Itu menghasilkan yang dinamakan warna tersier. Ya. Nah, contoh kuning dan hijau menghasilkan hijau kekuning-kuningan. Kuning ini kan warna primer, hijau itu warna sekunder. Kemudian dicampur jadinya hijau kekuning-kuningan. Kemudian ungu warna sekunder dicampur dengan merah warna primer menghasilkan coklat kemerah-merahan. Ya. Kemudian ungu dan kuning ya menghasilkan coklat kekuning-kuningan seperti itu. Jadi kalau mengetahui warna tersier itu yang bagaimana ciri-cirinya, kalau seandainya kalian lihat oh hijau kekuning-kuningan, hijau kemerah-merahan, ya itu namanya warna tersier. Nah, unsur yang paling penting dalam membuat gambar flora dan fauna itu adalah gelap terang. Ya. Unsur seni rupa yang tergantung dari intensitas cahaya, ya. Bagian yang kena cahaya itu tampak lebih terang daripada yang tidak kena cahaya seperti itu dinamakan gelap terang, ya. Itu tentang unsur seni rupa. Ya, sampai di sini mengerti? Jelas ya? Kalau sudah jelas tentang unsur seni rupa, unsur-unsur yang dipakai dalam menggambar flora dan fauna sudah kalian ketahui ya. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang prinsip. Kalau unsur yang untuk unsur-unsur yang digunakan itu dalam seni rupa ya unsur-unsur seni rupa ya, berupa titik, garis, bidang, warna, tekstur dan ruang ya. Gelap terang. Tambah satu itu gelap terang. Kemudian setelah itu kita harus memperhatikan juga prinsip-prinsip dalam menggambar flora dan fauna. Prinsip seni rupa apa yang kita terapkan gitu ya. Oke, kita akan coba bahas ya. Nah, di sini prinsip-prinsip menggambar flora dan fauna itu ada 3 ya. Iya ya betul ya. 1, 2, 3 perspektif, proporsi, komposisi dan oke. Sebentar. Ya ada 3 ya. Perspektif, proporsi, komposisi. Nah, minta tolong siapa ya? Boleh minta tolong Brian. Oke. Proporsi merupakan prinsip menggambar menggambar bentuk dengan memperhatikan Perspektif dong, dari perspektif. Perspektif merupakan prinsip menggambar yang berpedoman pada sudut pandang mata. Objek yang jauh digambar lebih kecil daripada objek yang lebih dekat dengan mata. Proporsi merupakan prinsip menggambar bentuk dengan memperhatikan perbandingan antara tiap bagian benda dengan keseluruhan benda tersebut atau perbandingan satu objek dengan objek yang lain. Bola basket harus digambar lebih besar daripada bola tenis. Komposisi atau tata letak objek merupakan prinsip menggambar yang menitik beratkan pada tata letak objek. Ya, saya ulas lagi ya. Yang perlu diperhatikan dalam menggambar flora dan fauna itu kita harus menerapkan prinsip yang dinamakan prinsip perspektif. Kemudian proporsi dan komposisi. Ini yang paling utama dipakai. Perspektif itu adalah di mana merupakan prinsip menggambar yang berpedoman pada sudut pandang. Makin jauh tampak kecil, atau warna makin jauh semakin memudar. Ya, perspektif warna. Kemudian ada yang dinamakan proporsi. Proporsi itu perbandingan, ya. Jadi perbandingan antara yang besar dan yang kecil. Dalam hal ini kita belajar secara teknikal, ya. Teknikal itu dalam menggambar atau belajar seni rupa secara teknikal itu kalian harus belajar dulu mencermati, menangkap dan memvisualisasikan dengan benar-benar sesuai dengan yang apa yang kita lihat. Dalam hari ini secara realis dan naturalis ya. Itu basic dalam belajar seni rupa harus seperti itu ya. Jadi kalian harus belajar membuat gambar yang nyata dulu ya. Setelah itu kalian bisa mengeksplor lagi kalau setelah semuanya bisa kalian pelajari ya.
Jadi contoh membuat gambar gajah dengan membuat gambar kelinci. Nggak mungkin kalian akan menggambarkan kelinci lebih besar daripada gajah. Itu proporsinya nggak bagus. Ya. Nah, proporsi itu adalah perbandingan. Contoh bola basket dengan bola tenis. Kalian gambarkan secara berjajar apa namanya jejer gitu. Kalau kalian buatnya gambar tenis bola tenis lebih besar ya tidak proporsional ya. Jadi secara proporsional. Jadi proporsi itu perbandingan. Kemudian yang paling penting adalah komposisi. Komposisi itu adalah tata letak yang merupakan menggambar yang menitik beratkan pada tata letak objek. Balance tidak. Kemudian seimbang antara bidang gambar dengan gambarnya tidak. Kekecilan atau kebesaran. Itu ya. Itu tentang prinsip menggambar seni dalam menggambar flora dan fauna. Nah, dalam menggambar flora dan fauna ini ada faktor yang paling penting dalam yang perlu kalian ketahui. Ya, faktor penting dalam menggambar flora adalah melakukan pengamatan secara detail terhadap bentuk, warna, karakter, setiap jenis atau kelompok tumbuhan. Nah, kemudian memindahkan hasil pengamatan tersebut dalam visualisasi bentuk objek gambar ya yang merupakan impresi visual itu ke atas bidang gambar. Jadi kalian harus mengamati dulu nih secara detail baru kalian bisa memvisualisasikan dari impresi visual yang kalian lihat oleh mata. Ya, itu menggambar flora. Nah, kemudian ini contoh ya. Contoh itu seperti kalau menggambar flora, menggambar bunga ya persis berbeda antara satu dengan yang lain. Kita lihat dulu bunganya bunga apa. Bunga itu kan nggak sama ya. Jadi disesuaikan dengan kita belajar secara real dulu. Contoh ini bunga dengan goresan arsir ya. Kemudian daun ya. Daun itu beda. Nah, kemudian pohon antara pohon satu dengan satunya kan berbeda. Nggak mungkin sama kalau semua garis lengkung semua. Itu waktu SD ya. Waktu SMP kita udah mulai belajar secara real ya, di mana apa yang kalian lihat di tempat depan mata kita akan visualisasikan sebisa mungkin hampir sama ya. Kita akan coba belajar itu. Kemudian ini komposisi buah ya. Ini pertama proporsi. Jadi buah nanas ya itu komposisinya sama buah apel. Kebanyakannya yang di sini dilihat ya, kebanyakan gedean buah apel ya. Ya mungkin kalau ada yang nanas kecil sekali tapi kan jarang sekali ya. Tapi rata-rata seperti itu ya. Jadi ini komposisi gelap terang ya. Gelap terang itu di mana membuat volume. Jadi kelihatan benar-benar seperti gambar aslinya ya, bentuk aslinya. Ini pohon ya. Pohon itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Jadi dibuat secara realis ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, ini contoh membuat dengan color ya. Contoh membuat gambar bunga kemboja ya. Ya bunganya kemboja di sini. Warnanya, detailnya warna seperti apa. Itu harus kalian lihat dulu, amati dulu, baru kalian bisa memvisualisasikan dalam bentuk gambar. Ya, dilihat dulu, diamati, baru coba di sketch. Ya. Dalam hal ini tidak harus nyata ya, kalian bisa mencontoh ya. Mungkin ambil dari foto apa yang ada di internet kalian lihat, kemudian kalian contoh. Itu salah satu trik dalam belajar ya. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah, itu tentang gambar flora. Nah, sekarang menggambar fauna. Kalau tadi yang dipentingkan ada detail bagaimana jenis daun, bagaimana jenis tumbuhan, ya. Menggambar fauna juga seperti itu. Nah, sekarang boleh minta tolong bacakan gantian dong, Rafael. Menggambar fauna membutuhkan kecermatan dan ketajaman penglihatan dalam menghasilkan detail gambar yang lebih baik. Menggambar yang baik hendaknya menyiapkan objek gambar sebagai model yang dapat berupa objek langsung maupun referensi gambar dari berbagai media. Untuk menghasilkan gambar fauna yang baik diperlukan pengenalan secara detail
terhadap bentuk dan anatomi objek gambar. Contoh, gambar tupai memerlukan pengamatan detail pada bentuk bulu, bentuk ekor, dan bentuk tangan dan kaki. Ya, saya ulas ya lagi ya. Jadi thank you Rafael. Menggambar fauna juga membutuhkan kecermatan dan ketajaman penglihatan ya dalam menghasilkan detail gambar yang lebih baik ya. Objek gambar itu sebagai model ya. Jadi kalau kita lihat baik itu dari foto, dari bentuk aslinya itu sebagai model yang dapat berupa langsung ya on the spot, atau kalian bisa lihat di gambar dari media atau ambil dari Google ya, yang kita gambar ulang ya, kita bentuk menjadi sebuah gambar bentuk baru ya. Nah, untuk menghasilkan gambar fauna yang baik itu diperlukan pengenalan secara detail terhadap bentuk, anatominya bagaimana. Nah, contohnya kalau menggambar tupai ya memerlukan pengamatan detail bagaimana bulu-bulunya, bentuk ekornya, bentuk tangannya, bentuk kakinya, seperti itu ya. Jadi tidak asal buat kakinya semuanya sama, asal kotak-kotak. Bisa seperti itu ya dalam menggambar bentuk ini. Ya, nah ini contoh menggambar fauna. Nah ini burung ya, benar-benar kayak burung yang kita lihat ya. Detail, kita buat detail. Gajah ya, benar, kaki gajah ya jangan seperti kaki burung ya. Nah, kemudian kucing ya, ataupun ikan. Kan jenisnya pun berbeda-beda antara ikan satu dengan yang lain. Mana yang akan kita buat? Kuda ya, nggak mungkin kakinya gajah kan. Jadi secara detail, secara real ya, kita belajar secara real. Ini seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Nah ini contoh menggambar flora dan fauna ya, secara ini menggunakan cat ya. Ini contoh ya, dikomposisikan ya biar tidak monoton ya warnanya ya. Nah, itu tadi tentang prinsip ya, prinsip menggambar flora dan fauna. Oke, sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang teknik dalam menggambar flora dan fauna, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang pengertian baik unsur maupun prinsip ya, supaya nanti kalian bisa belajar dengan baik ya dan dapat memvisualisasikan ke dalam bentuk karya dari teori-teori yang sudah saya sampaikan tadi ya. Dan saya yakin kalian akan lebih bisa menjabarkan dalam bentuk prakteknya nanti ya. Oke, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan saya akan membahas tentang teknik. Nah, teknik dalam menggambar flora dan fauna ini ada bermacam-macam. Di antaranya, boleh minta tolong? Siapa ya? Damian dong. Boleh Damian? Bacain. Halo Damian. 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 Kamu sedang mendengarkan apa? Halo. Ya, kenapa? Damian. Ya, tolong bacain ini ya. Oke, dia lagi asik ya. Oke, Logan deh, Logan ya. Minta tolong Logan. Macam-macam teknik menggambar bentuk adalah teknik linear. Cara menggambar objek gambar dengan menggunakan garis sebagai unsur utama. Garis yang dimaksud dapat berupa garis lurus, garis patah, garis lengkung, garis zigzag, dan lain-lain. Teknik blok.
Cara menggambar bentuk dengan menutup seluruh objek dengan satu macam warna. Teknik ini disebut juga teknik siluet. Ya, ini ada yang dinamakan teknik linier. Teknik linier itu teknik garis ya. Jadi mengutamakan unsur utama adalah garis ya. Bisa lurus, bisa patah-patah, bisa lengkung, bisa zigzag. Nah, kemudian teknik blok. Teknik blok itu cara membuat gambar dengan menutup seluruh objek dengan satu macam warna. Ya, ini biasa disebut dengan teknik siluet. Oke, itu macam-macam teknik. Nah, selain itu ada yang dinamakan teknik apa? Teknik arsir. Teknik arsir itu ya adalah cara menggambar atau dengan pensil ya atau pena atau membentuk suatu objek dengan menggunakan garis-garis tebal dan tipis untuk menciptakan sebuah gelap terang sehingga menciptakan volume dalam sebuah gambar. Itu yang dinamakan teknik arsir. Kemudian ada juga dinamakan teknik doodle. Cara menggambar suatu objek dengan menggunakan pensil juga sama ya, tapi posisinya miring dan bisa digosok. Sehingga mendapatkan efek yang lebih halus daripada teknik arsir. Ya, kemudian ada lagi teknik pointillis dengan menggunakan titik-titik. Ya, menentukan gelap terangnya pada objek suatu gambar. Nanti kita lihat bagaimana teknik itu jika dipraktekkan dalam sebuah gambar ya. Oke, selanjutnya adalah teknik akuarel dan teknik plakat. Oke, minta tolong sekali lagi untuk Frederick. Teknik akuarel. Cara menggambar dengan menggunakan cat air dengan teknik sapuan warna yang tipis sehingga terlihat transparan. Teknik akuarel dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membasahi bidang gambar dengan air dan cat air diaplikasikan ke atas bidang gambar. Cat air langsung disapukan di atas bidang gambar. Teknik plakat, cara menggambar dengan sapuan warna yang tebal. Ya, terima kasih Frederick. Oke, saya ulang ya. Jadi teknik akuarel itu dari menggunakan cat air. Kalau teknik plakat bisa menggunakan cat poster, bisa menggunakan cat akrilik ya. Kalau teknik akuarel ini dengan sapuan tipis ya. Teknik akuarel ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membasahin kertasnya dulu baru disapu cat, atau cat air langsung disapukan di atas media gambar ya. Itu ada dua macam perbedaan. Kalau teknik plakat jelas ya, sapuannya warna tebal-tebal ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk teknik. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video berikut ini bagaimana cara penerapan teknik baik itu linier, blok maupun pointillis. Oke, silakan dilihat. Teknik linear adalah suatu teknik menggambar untuk menggambarkan objek gambar dengan menggunakan garis sebagai suatu unsur yang sangat menentukan, baik itu menggunakan garis lurus maupun garis lengkung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, linear mempunyai arti terletak pada suatu garis lurus. Untuk selanjutnya, teknik blok. Teknik blok merupakan cara menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna, sehingga hanya tampak bentuk globalnya saja, atau dapat disebut dengan siluet. Dan selanjutnya ada teknik arsir. Teknik arsir merupakan cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti tiga dimensi. Dan selanjutnya adalah teknik doodle. Teknik doodle adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis.
Dan selanjutnya adalah teknik pointillis. Teknik pointillis adalah teknik menggambar atau melukis dengan memanfaatkan susunan titik yang diolah sedemikian rupa sehingga membentuk suatu objek. Pembentukan objek melalui teknik ini dicapai dengan tingkat kerapatan dan kepekatan titik yang dibubuhkan. Dan yang terakhir adalah teknik akuarel. Teknik akuarel merupakan teknik yang digunakan baik dalam menggambar maupun melukis dengan sapuan dan paduan warna yang tipis, transparan, dan tembus pandang. Contoh misalkan menggunakan bahan cat air. Oke, dan selanjutnya mari kita simak cara pembuatan dengan teknik menggambar bentuk. Silahkan disimak.
Ya, itu tadi bagaimana cara menerapkan ketiga teknik itu ya, hal ini baik linear maupun teknik blok dan teknik pointillis ya ke dalam bentuk gambar bentuk ya. Nah, kalian kalau secara visual mungkin lebih cepat mengerti harusnya ya. Oh, seperti itu toh yang cara penerapannya ya, kurang lebihnya. Nah, kemudian kita akan coba melihat bagaimana kalau teknik akuarel dan teknik plakat. Ya, akuarel nih harusnya ini tipe nih. Akuarel dan plakat kita gabungkan ya. Itu nggak apa-apa ya. Jadi bagaimana cara membuatnya? Kalian bisa melihat paparan berikut ini. Teknik akuarel dan teknik plakat ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya? Harusnya sangat jelas ya pemaparan tadi bagaimana teknik-teknik itu digunakan dalam penerapan nantinya kalian ke K4 ya. Dalam hal itu adalah penerapan ke dalam bentuk karya seni ya yang lukisan ya, gambar ya, dalam bentuk baik itu teknik kering maupun teknik basah
Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan kembali lagi untuk melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang tahapan atau prosedurnya bagaimana cara membuat gambar flora dan fauna. Ya, saya akan kembalikan ke materi lagi ya. Ya, teknik ya. Kalau tadi sudah kita membahas tentang unsur-unsur seni rupanya, kemudian prinsip-prinsipnya dan tekniknya, kita akan membahas lagi ke dalam langkah-langkahnya ya. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membuat gambar flora dan fauna itu apa dan bagaimana langkahnya, kita akan coba bahas satu persatu ya. Nah, ini tahapan-tahapan dan langkah-langkah dalam menggambar flora dan fauna ya. Tahapan prosedur menggambar flora fauna itu adalah sebagai berikut ya. Satu, kalian harus mengetahui dulu bentuk dasar dari objek gambar yang akan kalian buat ya. Itu tahapan pertama ya. Kemudian selanjutnya tahapan kedua ya, secara naratif ya. Jadi secara teori, secara naratifnya seperti ini ya. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui bagian-bagian objek gambar secara detail, pengamatan ya, secara detail bagian-bagian mana, baik itu anatominya, baik itu jenisnya ataupun karakternya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga menyusun bagian per bagian menjadi gambar yang utuh, membuat sketsa. Ya, di sini dalam artian membuat sketsanya dari visual pengamatan yang sudah kita lihat, sudah amati dengan baik, kemudian kita akan menyusun ke dalam bentuk gambar dengan sketsa awal ya, yaitu menyusun bagian-bagian yang sudah tertampak oleh mata tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya tahapan yang keempat yaitu memberi efek gelap terang. Ya, memberi efek gelap terang itu dengan apa? Dengan cara mengarsir bisa, dengan cara menerapkan teknik-teknik yang sudah kita bahas tadi ya, dengan arsir, blok, linier, pointillis ya, baik itu menggunakan dusel ataupun menggunakan cat ya, pakai akuarel atau teknik plakat. Nah, setelah mendapatkan secara detail ya dan gelap terangnya, volumenya, komposisinya, baik prinsip-prinsip diterapkanlah di urutan keempat ini ya. Kemudian memberikan kesan background. Nah, background itu seperti saya sudah bisa kalian komposisikan dengan mix media seperti transparan dan juga dengan plakat ya, supaya lebih kreatif ya. Jadi lebih inovatif, tidak monoton ya. Jadi memberi kesan untuk backgroundnya. Setelah objeknya sudah selesai, baru backgroundnya. Ya, backgroundnya dibuat bisa secara detail, juga bisa secara secara global saja. Ya, itu untuk prosedur dan dalam langkah-langkah dalam menggambar flora dan fauna. Nah, untuk lebih jelasnya juga sama, saya akan coba kalian lihat pemaparan berikut ini bagaimana langkah-langkahnya dalam membuat gambar. Ini contohnya membuat gambar flora dan fauna ya. Flora dan fauna digabungkan menjadi komposisi yang indah dalam sebuah lukisan ya. Oke, silakan dilihat.
Ya, itu tadi bagaimana langkah-langkah cara membuat gambar flora dan fauna ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Sampai di sini penjelasan. Apakah ada pertanyaan? Elsie, Rafael, Hiroichi, Dylan, Kailin, Matthew. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, giliran saya yang bertanya. Kalau kalian nggak ada pertanyaan, saya akan bertanya. Dengan cara apa? Dengan cara random, ya. Saya akan bertanya, tolong dijawab. Kalau kalian kan tadi saya minta untuk itu tidak mau ya, jadi saya coba. Ya. Oke, kalau nggak ada saya akan coba share screen lagi. Ya, silakan tolong dijawab. Soal berikut ini ya. Oke, nomor 1 saya butuh sangat mudah sebenarnya ya. Siapa ya? Tolong dijawab, Claris. Merupakan sebuah awal dari proses menggambar. Apa? Di situ ada 3 pilihan. Ada garis, titik, tekstur. Claris, tolong dijawab. Claris. Ya, tolong lihat. Merupakan sebuah awal dari proses menggambar. Titik. Coba kita titik. Oke. Ya, 100 ya. Kita lanjut. Ruang yang tercipta dari sebuah lukisan ya, dengan adanya pencahayaan disebut ruang apa? Arsena. B. Ruang semu. Coba kita lihat. Betul sekali ya. Tepat sekali ya. So easy ya. Kemudian Damian. Bisa dengar saya, Damian? Ya, sir. Oke. Oranye, hijau, ungu merupakan warna apa? Sekunder. Coba kita lihat. Frog. Luar biasa. Oke, lanjut ya. Aduh, ini soundnya mati. Harusnya frog. Saya yang itu aja ya. Saya yang frog-frognya saya. Oke, nomor 6. Lanjut. Alicia. Tolong dibaca Alicia sambil dijawab. Silakan. Merupakan prinsip menggambar yang berpedoman pada sudut pandang. Objek yang jauh digambar lebih kecil daripada objek yang dekat dengan mata. Ini merupakan prinsip seni rupa. Prinsip apakah itu? Perspektif. Coba kita lihat apakah betul jawaban Alicia. Cielah, 100. Tepat sekali ya. Oke, kita lanjut. Ya. Pertanyaan berikutnya. Saya minta Rebecca, cara menggambar dengan titik-titik untuk menentukan gelap terang disebut dengan teknik apa? Pointilles. Apakah betul? Sangat tepat sekali. Kita lanjutkan. Masih ada lagi. Kimberly.
Unsur seni rupa yang tergantung intensitas cahaya adalah apa? Gelap terang. Coba kita cek. Cie, 100 sekali, betul sekali ya. Oke, nah selanjutnya. Ini tolong dijelaskan, Abi. Tolong jelaskan alat dan media dalam menggambar flora dan fauna. Abi, menurut kamu apa saja? Tolong jelaskan. Media dan alat yang digunakan dalam menggambar flora dan fauna. Abi Iwari, silakan. Abi, bisa dengar saya? Abi? Ebi? Halo? Halo? Ayo, buruan, waktunya nih keburu nggak cukup nih. Gavin aja deh, Gavin. Oke, Gavin, ini Abi lagi asik dengan yang lain ini. Ya. Yuk, Gavin. 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 Ini kenapa suka nggak respon ya? Apakah suara saya tidak bisa didengar di situ? Kimberly, bisa dengar suara saya? Bisa, Sir. Ini kenapa Gavin nggak bisa dengar? Halo Gavin, atau kayak Abby nggak dengar juga? Abby, Gavin nggak dengar juga suara saya. Rebecca, suara saya di situ jelas nggak? Jelas. Oke, coba. Sekarang coba saya beralih ke Chelsea. Coba Chelsea. Alatnya itu kayak pensil, Ya. penghapus, penggaris, cat, asu, kertas. Ya, bahannya kertas. Ya, nggak apa-apa. Kain. Oke, ya, tepat sekali ya. Jadi alatnya itu kan ada media basah dan kering ya. Kalau kering bisa pensil, bisa drawing, bisa pensil warna, bisa spidol ya, bisa krayon. Kalau yang basah cat ya. Bahannya bisa menggunakan kertas, menggunakan wall, bisa juga menggunakan. Ya. Jadi itu alat apa yang tadi? Kenapa? Alatnya dibagi dua ya? Ya, alat itu bisa alat dan bahan itu bisa menggunakan teknik basah dan teknik kering. Kalau teknik kering itu ya seperti drawing pen, pensil warna, pensil, rapido, spidol, krayon itu termasuk teknik kering. Kalau teknik basah pakai cat, bisa cat air, cat poster, cat akrilik, cat minyak ya. Tapi kalau bahannya bisa menggunakan kertas, bisa menggunakan kanvas, bisa menggunakan wall atau dinding, triplek ya, dan lain-lain, bisa. Medianya banyak ya. Oke, itu tadi untuk soal pertama. Soal yang kedua, unsur-unsur dalam menggambar flora dan fauna itu kita harus perlu memperhatikan. Unsur apa saja, Marvel, yang perlu diperhatikan dalam menggambar flora dan fauna? Unsur-unsur seni rupa apa saja? Sebutkan aja seingat kamu ya. Oke, silakan Marvel. Tadi apa, Sir? Di sini kurang kedengeran, Sir. Unsur-unsur seni rupa yang diterapkan dalam menggambar flora dan fauna apa saja? Jawab aja, nggak apa-apa. Jangan takut salah. Saya lupa, Sir. Lupa. Oke, boleh dibantu Michelle. Michelle? Ya, Ya, unsur apa saja? garis, Yap, bentuk, yap. arsir. Ada nggak? Itu teknik. Itu Oh, tekniknya. itu tekniknya. Nah, unsurnya.
bentuk, Ya sudah tadi garis. Bidang, bidang ya, bidang terus titik. komposisi. Nah, komposisi prinsip ya, garis titik, berarti garis bidang warna tekstur ya, itu unsur gelap terang yang paling utama ya. Jadi itu diingat ya, unsur seni rupa itu garis bidang warna tekstur titik gelap terang, itu unsur seni rupa. Kalau nah sekarang prinsip apa saja yang perlu diterapkan dalam menggambar flora dan fauna? Hiroichi, yang kamu ingat apa Hiroichi? Hiroichi, prinsip-prinsip seni rupa yang diterapkan dalam menggambar flora dan fauna, Hiroichi. Hiro, Hiroichi, Iya, Sir. ya jawab aja, jawab aja. Prinsip apa aja? Salah nggak apa-apa. Tadi kan sudah dijabarkan dari depan tadi. Prinsip-prinsipnya apa saja? Saya pancing ya. Satu, komposisi. Kedua apa? Halo? Proporsi. Iya, betul, proporsi. Satu lagi? Perspektif. Tepat sekali ya. Ya, oke, thank you. Itu tadi ya. Perspektif, proporsi, dan komposisi. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian teknik. Nah, teknik dalam menggambar flora dan fauna. Saya kembali ke Gavin. Tolong Gavin, disebutkan teknik apa yang bisa digunakan. Gavin. Pointillist. Ya. Ada banyak tadi. Silakan, seingat kamu aja. Betul, pointillist, arser, terus teknik liner, plakat, betul, ya. Akuarel, terus itu doang. Oke, saya tambahin ya, teknik pincel, ya, teknik arser, ya, sama siluet. Ya, itu bisa digunakan ya. Kemudian yang terakhir, nah ini secara spesies yang perlu diperhatikan dalam membuat gambar flora dan fauna, ya. Saya kembali coba FB, masih bisa dengar saya FB? FB Wari. Wah, ini nggak denger, ini pasti mendengarkan yang lain ini Abi Wari. Nah, ini PKBN 2K-nya nggak di itu dong ya, yang memperhatikan dengan penuh perhatian ya. Oke, coba Liviana, boleh kamu jelaskan tentang bagaimana perbedaan menggambar flora dan fauna ya, secara spesifik ya, apa yang perbedaan dalam menggambar flora dan fauna dari segi apa? Menurut menurut kamu apa? Nggak apa-apa, pakai kata-kata kamu saja. Halo? Open mic, open mic. Oke, Brian deh, Brian. Boleh Brian, bantu Brian. Oke. Perbedaannya ya? Iya, perbedaan dalam menggambar flora dan fauna. Kalau flora itu objek yang digambar itu kan tumbuhan. Kalau fauna itu objek yang digambar itu hewan. Iya, itu secara garis besar. Udah betul ya, itu betul juga ya. Tapi secara detail spesifiknya ya. Jadi detailnya, karakternya itulah yang membedakan ya antara flora dan fauna. Bagaimana karakter tumbuhan ya berbeda dengan karakter detail karakter hewan ya. Itu tadi jadi secara detailnya ya.
pengamatan secara detailnya, bagaimana jenis tumbuhan antara satu dengan yang lain. Kemudian kalau hewan ya detail-detail daripada contoh bulu-bulunya, seperti itu. Ya, oke. Kita lanjut. Oke, ya. Ya. Ya, saya keluar. Oke, itu tadi penjelasan tentang materi bab 1, yaitu tentang KI 3.1 yang membahas tentang bagaimana menggambar flora dan fauna, prinsip apa yang diterapkan, unsur-unsur apa saja yang perlu diterapkan dalam menggambar, bahan dan alatnya serta tekniknya, ya. Nanti ulangannya untuk KI 3 seputar itu semua ya. Jadi tolong dipelajari. Nanti saya akan share materinya di GTR, tapi kalau seandainya kalian tadi sudah screenshot lebih bagus ya. Kalian akan lebih cepat mengerti. Oke, kemudian saya akan, kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akan memberikan tugas kalian, yaitu KI 4. KI 4-nya yaitu membuat gambar flora dan fauna ya. Tadi sudah ada membuat gambar flora ya, dan fauna dikomposisikan menjadi satu. Itu tadi sudah ada contoh kan? Nah, kalian bisa lihat di Google, atau lihat foto, atau lihat secara langsung. Silakan, nggak apa-apa. Ya. Seperti itu, nanti di submit di GCR seperti biasa. Nah, kita akan lanjutkan itu minggu depan. Tapi GCR-nya nggak ada tugasnya. Belum. Ini baru saya sampaikan secara lisan. Ya, nanti saya akan tulis di situ untuk tugasnya. Oke. Jadi itu kesimpulannya ya. Saya sudah sampaikan. Jadi unsurnya, unsur seni rupa yang dipakai ya seperti unsur seni rupa, titik, garis, bidang, warna, tekstur, gelap, terang. Ya. Kemudian prinsipnya perspektif, kemudian komposisi dan proporsi. Tekniknya banyak banget tadi ya. Ada teknik dot, teknik linier, teknik arsir, Dussel, kemudian teknik pointillis, juga teknik cat ya, yang akuarel, dan teknik ikat. Satu atau apa, Sar? Kenapa, Kenneth? Salah satu atau semua teknik? Kalian bisa komposisikan. Ya, kalau KI 4-nya bebas ya. Tekniknya terserah kalian ya. Tapi usahakan berwarna ya. Kalau seandainya arsir menggunakan pensil warna ya. Jadi usahakan berwarna. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi. God bless you.